Halo. Balik lagi di podcast paling seru Stella Maris. Apalagi kalau bukan podcast Stema Talk Special Edition. Kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay. Saya dengan Febri. Dan gak sendirian loh. Hari ini ditemenin sama Saya dengan Ray. Dan kami berdua ini adalah staff BD di Stella Maris School. Nah, kalau yang belum tahu nih, BD ini apa sih singkatannya? BD ini singkatannya Business Development. Business Development. Betul. Jadi BD ini sebenarnya bagian dari marketing ya. Marketing and sales. Jadi beberapa tempat mungkin namanya beda-beda. Gitu. Tapi di Stella Maris ini kita punya departemen atau divisi namanya BD, Business Development. Apa aja sih Miss Febri nih BD ini kerjanya, terus apalagi ya apa yang dilakukan sehari-hari sih biasanya? Kalau untuk kegiatan sehari-hari sih kayaknya pas nih untuk tema kali ini ya, podcast kali ini kita mau ngebahas how to communicate effectively. Yes, betul. Jadi komunikasinya mesti yang lancar ya. Karena kita ini kan BD lumayan banyak ketemu orang-orang di luar sana, baik eksternal juga, internal juga banyak. Kita ini mencari pelanggan-pelanggan, mencari klien-klien, ya bagaimana untuk mereka mau untuk kerjasama dengan kita di Stella Maris. Dan kita juga Stella Maris punya beberapa produk nanti kita akan kenalkan. Tetapi memang bagaimana sih communicate-nya lebih bagus, lebih fluent, lebih lancar gitu. Mungkin tips and triknya bisa nih kita share nih Miss Febri. Boleh. Nah, karena tadi kita udah bahas ya, hari ini kita akan jelaskan nih tentang tips and tricks ya to communicate more effectively. Betul. Gimana ya, namanya kan komunikasi itu adalah hal yang setiap hari kita lakukan, baik dengan keluarga, rekan kerja, bahkan partner kerja eksternal. Kayak kita berdua nih. Betul. Kan ngomong tiap hari, kadang-kadang suka ada salah. Gimana nih kita menanggapinya gitu satu sama lain dan memahaminya biar semuanya berjalan dengan lancar gitu. Nah itu juga yang efektif tuh bagaimana kita nih, karena nggak semua orang nih demen basa-basi Miss Febri. Nih kayak saya nih ya, saya orangnya demen basa-basi. Oh gitu. Jadi ya. kalau misalnya ketemu orang A sampai Z dulu. Ya kita bawa dari A, B, C, nggak langsung to the point orangnya kalau saya pribadi. Nah kalau Miss Febri itu sama apa gimana sih cara komunikasinya gitu? Kalau untuk aku pribadi sih karena mungkin udah di dunia sales juga ya. Jadi mungkin seneng banget nih yang namanya basa-basi ya. Pasti. Jadi udah makanan sehari-hari gitu. Tentunya nih kita kan juga akan ngobrol ya tipsnya nih agar komunikasi dengan rekan kita nih, rekan kerja akan lebih efektif. Sehingga tercapai tuh dengan jelas ya tujuan komunikasi kita nih. Nah, di sini nih ada beberapa nih tips nih, tapi biasanya kayak ada pertanyaan-pertanyaan nih ya. Menurut Mr. Ray nih, ciri-ciri komunikasi yang efektif tuh seperti apa sih? Oke, kalau komunikasi yang efektif ya jelas ya, pertama-tama dari bahasa nih Miss Febri. Bahasa yang kita gunain kan bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesianya nggak harus EYD ya, nggak harus ejaan yang disempurnakan yang seperti kata-kata baku, enggak. Tapi kita menyampaikan pesannya itu di pikiran klien atau orang yang kita ajak ngobrol itu mereka paham maksudnya. Sebagai contoh, kita mau jualan produk misalnya ya panci, ya kan? Kalau kita basa-basinya kan kita ini alat masak bagus nih, anti karat segala macam. Itu kan orang udah tahu, oh kita jual alat masak. Nah jenis alat masaknya apa sih? Oh panci gitu. Nah jadi kita bisa efektif ngenalin kita bahwa panci ini kita punya produk untuk dijual ke pasar atau ke khalayak umum. Nah kalau di dunia bukan produk nih, jasa misalnya, kita juga bisa nih kenalin ke klien-klien kita komunikasinya bagaimana jasa kita itu bisa dipakai sama mereka. Gitu. Nah bahasanya itu digunakan ya harus sesimpel mungkin, kalau menurut saya sih simpel mungkin, yang bisa dipahamin mereka, atau cara bahasanya, ngomongnya, dan mungkin penyampaiannya dan pembawaannya. Misalnya kayak kita contoh nih, di telepon, halo pagi, ya kan, selamat pagi Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini Bu, kita dari Stella Maris International School. Nah kita dari tim Business Development, kita punya produk ini mau nawarin nih, bla 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 bla. Akhirnya
orang itu paham bahwa kita punya produknya jelas. Oh, mau jual kantin misalnya. Kita ada kantin loh Bu di Stella Maris. Ibu saya lihat-lihat nih jualan ya di restoran ini ya. Nah, tertarik nggak Bu untuk buka atau peluang baru buka di sekolah jualannya? Nah seperti itu sih. Jadi dia langsung otaknya tuh langsung tes gitu. Wih boleh nih peluang baru nih. Selama ini aku cuma jualan di pinggir jalan ataupun di mana. Tiba-tiba kita datang menawarkan buat jualan di sekolah. Akhirnya dari situ timbul dia mendengarkan kan mendengarkan. Timbullah bahwa dia wah apa aja sih peluangnya Pak kalau jualan di sekolah tuh bagaimana? Nanti kita tinggal jelasin produk knowledge kita Miss Febri. Seperti itu. Iya. Setuju banget sih. Untuk komunikasi yang efektif, kita juga perlu menyalurkan ya, maksudnya informasi dengan data komunikasi yang tepat, singkat, padat tapi jelas gitu ya. Betul, ya. Jadi memang pesannya juga tersampaikan gitu ya. Betul. Nah, untuk ada lagi nih meningkatkan kemampuan mendengarkan. Nah, kalau aku coba bantu sharing nih. Nah, kalau menurut aku kemampuan mendengarkan itu penting banget ya di komunikasi secara efektif. Itu karena dengan kita bisa mendengarkan nih, misalnya nih, wah ada klien, misal tadi kan misalnya singgung kantin ya. Oh ternyata dia awal-awal curhat nih dari A sampai Z. Oh, jadi kita bisa tahu nih gali kebutuhannya. Betul. Dengan secara detail. Oke, ternyata memang butuhnya itu dia A. Nah, walaupun memang mungkin curhatnya atau sharingnya itu bisa sampai Z gitu ya. Oh, ternyata kita udah bisa menggali kebutuhan itu dengan tepat gitu sih. Nah, kalau untuk bahasa tubuh nih, gimana menurut? Kalau bahasa tubuh kan berarti kita harus ketemu dulu. Nah, kita making appointment dulu dengan si klien, kita bahas tetap lanjut kantin nih. Ternyata orang kantinnya setelah kita lewat telepon, ajak ketemuan nih di Stema, bilangnya kita biasanya basa-basinya nih, mau nggak Kak survei dulu ke sekolah kita gitu, sambil lihat-lihat. Nanti dari situ timbul pas dia datang nih, ngelihat nih, wih sekolahnya mewah ya, sekolahnya ini canggih ya, keren gitu, seperti dinasti seperti itu ya bangunannya. Jadi dia akan timbul tuh di pikiran dia, oh ini sekolah bagus, ini pasti murid-muridnya berkualitas, dan juga kalau saya buka kantin di sini, sepertinya jualan saya akan laris, sepertinya jualan saya akan banyak yang minat. Nah, jadi bahasa tubuhnya itu kita tinggal kita bisa bilang arahin aja gitu. Bahasa tubuh tuh nggak harus yang oh iya Bu gini enggak. Tapi kita dengan pun diam, dengan pun berbicara itu sebenarnya sudah bahasa tubuh. Jadi nanti kita lihat gesturnya. Gestur kita tuh kayak ngarahin, silakan Bu ke kantin. Ini loh Bu kantin kita nih Bu, lihat luas kan gitu. Dia langsung lihat tuh, oh iya luas. Jadi kita kasih mindset ke dia langsung, luas Bu di sini udah ada wastafelnya, udah ada ininya, sudah ada tempat lemarinya. Jadi dia langsung berpikir, oh iya udah lengkap. Artinya dia nggak akan lagi nanti pusing nyari-nyari kebutuhan kayak penunjang jualannya. Tinggal dia bawa barangnya, produknya jual di sini. Nah itu kan kita bahasa tubuh tuh. Jadi termasuk juga dari tadi ya kita bilang komunikasi pertama lewat telepon, kedua pas ketemu pakai bahasa tubuh, sampai nanti setelah kita semua udah ngobrol, feedbacknya apa sih dari ini? Ini sebelum terjadi closing nih teman-teman. Jadi kalau sebelum terjadi closing feedbacknya apa? Kita kan juga nggak mungkin ngomong terus. Lainnya cuma satu arah ya. Satu arah kan saya cuma mungkin ya. Iya, gue mau ngomong nih, aku mau ngomong nih gitu. Nah, akhirnya pas dia kasih feedback, iya Pak, saya sih senang gitu. Satu poin. Pak, tapi kalau misalnya saya tempatnya ini bisa nggak? Oh, tinggal kita lihat, tuh kebutuhan dia. Gitu. Terus, Pak, yang paling utama nih Miss Febri, harganya berapa ya? Nah, itu kayaknya selalu tuh di mana-mana harga. Oh, kita kasih nih harga nih. Segini loh Bapak Ibu gitu. Wah, affordable nggak? Setahun segini harganya gitu. Berarti per bulannya segini ya. Kita pecah lagi. Jadi membuat mindset dan komunikatif yang bagus ya. Kita pecah lagi. Bu, Ibu kalau contoh ya 12 juta setahun. Berarti kan 1 juta sebulan. Dia berpikir bagaimana dia mendapatkan sales dalam sebulan itu lebih dari 1 juta supaya dia untung gitu ya. Ibu jualan produknya apa?
nasi goreng, mie goreng, jualannya berapa? 30.000. Ya udah, kali aja berapa dia laku target dia, gitu Miss Febri. Nah makanya mungkin Miss Febri juga sama ya, kita lihat banyak kasus-kasus atau strategi dalam komunikasi yang feedback dari lawannya apa gitu, dari kliennya. Nah kalau untuk hambatan nih Miss Febri, Miss Febri biasanya apa aja nih hambatan-hambatan sama klien lah? Gitu. Iya. Memang untuk hambatan itu sebenarnya awalnya itu mungkin dari komunikasi, miskomunikasi ya kan? Miskomunikasi. Iya. Miskomunikasi. Nah, itu biasanya itu diawali dari miskomunikasi. Ini makanya ini kan sangat ini ya, pembahasan kita hari ini sangat related banget ya sama kerjaan tiap hari. Jadi karena hambatan itulah, jadi misal mungkin dari klien udah menjelaskan nih, tapi dari sisi aku yang memang belum confirm gitu loh. Makanya memang kita perlu konfirmasi ulang kan. Gitu. Kita perlu konfirmasi ulang. Bener nggak ya ibu mau nyewa kantin dari periode segini, misal kita ngomongin kontrak nih dari periode tahun 2024 sampai 2025 gitu. Kalau bisa tuh memang kita cross check 2 kali. Konfirmasi 2 kali. Nah, itu memang supaya kita terhindar ya dari. Sama satu lagi nih Miss, menunya misalnya. Oh iya betul. Hati-hati nih kan hambatan. Kan hambatan juga tuh. Tahu-taunya menunya, udah ada nih yang jual nih sama nih gitu. Kita kan punya rules juga kan. Betul. Jadi ada rules yang memang menunya nggak boleh sama gitu. Betul. Ini sih sebenarnya kita kan dari tadi topiknya kantin ya. Teman-teman mungkin nanti juga kalau di bidang masing-masing juga sama ya. Artinya kalau produk hambatannya apa? Misalnya dalam pengiriman. Nah, kurirnya taunya di jalan barang rusak atau gimana, itu kan hambatan juga. Tapi memang balik lagi feedbacknya dan solusinya. Kalau saya sendiri sih lebih berpikir jika ada hambatan ya jika cari solusi. Betul. Gitu. Memang terkadang bisa ya war dulu nih gitu. Waduh, saya kan udah bayar nih, saya udah ini. Tapi tetap kita arahin nih, konsumen yang marah-marah seperti itu menurut saya easy lah. Gitu. Kalau kita yang sudah di bidangnya gitu, marah-marah konsumen dengerin, baru tinggal kayak kasih kebutuhannya. Misalnya, kenapa nih Pak solusinya? Apa nih yang kira-kira kita perbaikin? Jadi biar dia, kalau dia marah-marah kita jangan ikut marah sebenarnya, ya kan? Wah, jadi dia langsung. Ini pas banget nih sama tips yang untuk mengelola emosi saat berkomunikasi. Ini ada lagi. Betul. Pas banget nih. Tadi kan Mr. Ray udah singgung ya untuk cara berkomunikasi. Ada kliennya juga yang memang mungkin emosi lah ya, dengan emosi ya. Iya, kalau namanya ada hambatan, ada halangan yang membuat dia tidak mencapai tujuan dia dengan sempurna, pasti ada kendala. Nah, Miss Febri nih gimana nih kalau misalnya Miss Febri emosional gak sih kayak saya nggak peduli lah, pokoknya saya yang penting saya jualan. Itu marketing tuh, penting saya jualan gitu ya, mesti dapat duit. Kalau Miss Febri itu bagaimana? Balik lagi sih ya, pastinya kita sebagai sales itu mau semua kerjaan kita lancar. Betul. Nah, untuk mencapai kelancaran itu memang kita perlu kerjasama ya, perlu sangat hal yang bersinergi lah gitu, di dalam koordinasi. Betul. Nah ini cara koordinasi inilah komunikasi yang efektif ini sangat diperlukan gitu. Nah memang pastinya sih karena banyak hambatan kita juga jadi pusing sendiri gitu ya, jadi emosi malah gitu. Jadi nggak komunikasi. Betul gitu. Jadi memang pengelolaan itu tipsnya itu kita coba sih fokus aja di tujuan kita tuh, kerja tuh untuk apa sih gitu. Kita kerja di sini tuh untuk apa sih? Nah, kalau memang pasti kan beda-beda ya tujuan masing-masing. Jadi kalau memang yang di BD ada target, atau di sales dan marketing ada target, di finance juga ada target, masing-masing punya divisi punya target. Betul. Gitu. Jadi fokus aja di tujuannya. Nah, di situ pasti bisa jadi cerminan atau pengingat gitu ya. Ya, kita di sini kerja ada satu tujuan yang kita capai, visi dan misi yang jelas. Jadi mari kita coba untuk dengan kepala dingin gitu loh. Untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah
gitu dengan intinya kepala gini, dingin. kalau kita runut dari awal pembicaraan kita, komunikasi efektif, sebenarnya at the end-nya itu adalah produk kita yang kita jual itu terjual atau dibeli, terus juga terkenal atau dikenal orang, branding, sama terakhir itu menurutku customer kepuasan gitu, kayak review. Jadi di terakhir itu customer tuh puas nggak sama pelayanan kita, sama ending kita. Itu penilaian customer itu dari komunikasi tadi. Jadi kita dari awal tuh, kalau nih intinya komunikasi efektif tuh kalau menurut Ray pribadi itu pertama nyapa dulu, nyapa selamat pagi, selamat up dan lain-lain, itu sudah menunjukkan kita efektif. Kedua mungkin tanya kabar dan nggak harus serta-merta komunikasi efektif itu langsung to the point ke jualan. Basa-basi itu penting teman-teman. Jadi kalau kita nggak basa-basi, customer juga apa ya namanya ya nggak luluh gitu. Karena ada teman-teman saya di luar yang sebagai marketing juga, dia langsung ngomong sama orang langsung jual. Ya orang kan juga coba kita, maaf nih teman-teman, bukannya menyebut 1-2 hal, mungkin pekerjaan kayak sales, contoh ya handphone gitu, dia langsung ini handphonenya murah, bagus. Kan orang belum apa murah bagus itu apa. Tapi kalau dia kasih, Pak kita ada produk ini, dia keluaran terbaru loh Pak. Ini Bapak mau lihat-lihat dulu nggak? Nanti saya jelasin Pak speknya bagaimana. Nanti kebutuhan Bapak mungkin bisa sama nih. Ini udah pakai layar ini. Begitu, bukan kayak Pak ini apa yang murah Pak gitu. Belum tentu. Nah balik lagi ke situ sampai nanti kita sudah efektif, tawar-menawar, melewati proses tadi yang masalah dan lain-lain, harga, sampai terakhir adalah kepuasan customer. Nanti dia biar repeat order atau balik lagi, atau bahkan nanti customernya menciptakan peluang baru di produk yang lain atau di bisnis yang lain gitu, Miss Febri. Nggak terasa ya, kita betul. Udah banyak banget nih bahas seputar topik komunikasi ya hari ini. Kayaknya sepele ya, tapi ternyata tuh ini benar-benar inti ya. Komunikasi itu inti dalam kita menjalani kehidupan kita, kehidupan kita di rumah, kehidupan kita di mungkin dengan pasangan, dengan pekerjaan, itu penting banget ya. Jadi semoga apa yang kita bahas nih bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Betul. Nah, karena kita dari BD nih ya, Business Development, kita juga mau sekalian jelasin nih ada produk-produk apa aja sih Mr. Ray kita. Oke, kalau di BD, Miss Febri dan teman-teman yang nonton, kita tuh punya produk pertama ya, franchise. Baru kita ada namanya, brandingnya namanya Marketix One nih. Nah nanti kita jelasin tuh apa sih Marketix One. Baru ketiga kita ada food court atau kantin, itu aset utility. Jadi kita punya aset, kita sewa-sewakan. Baru ada vending machine. Di sekolah kita ada nih vending machine. Ya? Iya pasti ada. Jadi memudahkan siswa-siswa juga buat mau jajan atau ngemil mudah gitu, tinggal scan keluar jajanannya. Baru kita juga ada lagi buat branding, booth bazar. Kalau kita sekolah ada rapotan dan lain-lain nih di Stella Maris nih, itu ada juga nanti. Rame ya pasti ya. Pasti itu juga kita sewa-sewakan juga. Baru ada syuting nih, kayak sekarang nih kita syuting nih. Kita juga bisa nih area sekolah kita dijadikan syuting dan banyak banget film-film besar yang syuting di area sekolah kita. Secara nggak langsung ya. Saya aja ternyata pernah nonton film yang di STEMA. Iya, jadi tapi awalnya nggak sadar gitu. Pas tahu oh ini di sini. Makin bangga gitu. Makin bangga ya. Baru ada juga nih auditorium. Ini Getsemani namanya. Itu kita sewa-sewakan untuk pernikahan. Jadi kalau kalian misalnya pernikahan dengan budget-budget yang tipis-tipis yang berharap, itu kita kayak bisa nih. Sekalian nih nyales nih. Oke ya harganya ya. Bisa oke harganya masuk akal lah. Kalian nikah mau dengan sederhana tapi kayak wah gitu. Kita nyediain juga teman-teman. Jadi kita juga memang dari tadi banyak produk-produk kita, ada sekitar berapa ya, mungkin 7 atau 8 produk. Dan kalau franchise ini Miss Febri buka-buka sekolah kan. Nah itu juga kalau kalian mau punya usaha buka sekolah nih kayak Miss Febri nih, nanti suatu saat nanti mau jadi owner sekolah, Miss Febri gak usah bingung, aduh gimana ya sistemnya ya, mau apa ya mau dibangun ya, dari nyari guru kita udah nyediain. Wah luar biasa. Betul. Nah kalau Marketix One tuh
seperti apa sih Miss Febri? Kalau Marketing One itu kita ada juga ya unit MPS ya. MPS itu Majestic Point Serpong. Kita ada beberapa unit ruko dan juga apartemen. Oh, kita punya ruko juga. Punya. Miss Stella Maris punya ruko nih, Miss. Punya dong. Hebat bener Jadi ya. kalau untuk berbisnis tuh kita bisa di sana loh. Jadi kalau kita mau nyewa-nyewa ruko buat kita bisnis online lain bisa nih. Bisa banget. Apartemen kalau kita mau tinggal juga bisa. Bisa banget. Waduh, mantap iya. juga ya. Mantep kan. Betul. Terus kantin ya, tadi kita udah bahas kantin. Tadi udah bahas kantin ya. Kita punya kantin di sekolah, jadi kita bisa sewa-sewakan ke rekan-rekan atau UMKM yang memang bisnisnya mau berkembang ataupun mau melebarkan sayap nih, gitu. Bisa jualan di kita juga. Vending machine nih. Vending machine nih. Juga. Ada ya, ada aku lihat ada di depan gedung manajemen, di secondary juga ada ya. Juga ada, lengkap pokoknya. Lengkap pokoknya. Dan juga nanti branding kalau dari teman-teman yang nonton nih, saya punya brand nih, mau dipajang nih di Stella Maris, ditempel-tempel, stiker atau apa, kita juga bisa. Atau di lapangan sekolah tuh. Kan biasanya kalau di lapangan sekolah ada tuh minuman-minuman susu tuh, jadi branding. Dan lapangan basket ya. Bisa banget gitu. Baru bazar juga kalau memang, saya mau ada Stella Maris ada rapotan. Ya bazarnya bayarnya murah loh, Miss. Cuman ya 500.000, tapi nanti pas jualan salesnya udah lebih dari 500.000 itu. Orang yang beli 1.000 orang, 2.000 orang kan gitu. Luar biasa. Kalau syuting juga dari PH nih, teman-teman kalau dari PH atau apa? Agensi ya. Agensi dan mau lain-lain. bikin TV komersial, ya iklan atau film atau FTV. Betul. Itu kita bisa open dengan syarat dan ketentuan berlaku ya pastinya. Iya. Nanti mau syuting nih, mau pakai area kelas, mau pakai area lapangan, kita, wah bagus banget dah. Hasilnya nanti kita bisa lihat banyak di YouTube ataupun di beberapa film ya. Baru ya tadi auditorium yang mau menikah, yang kepikiran tempatnya di mana ya? Di area Serpong. Iya, area Serpong. Oh ya tadi juga belum di-mention ya Bernadette ya. Bernadette ada kita ya. Kita juga ada di BSD. Stella Maris BSD. Betul, cabang pusat kita juga di Stella Maris BSD. Ada juga untuk area auditoriumnya. Oke nih Miss Febri nih, kayaknya udah banyak juga ya produk-produk dari BD yang udah kita jelaskan. Mungkin teman-teman juga udah dengerin semua. Jadi kalau memang kalian mau lebih tahu nih tentang Stella Maris, ya pokoknya dari nggak cuman bisnisnya doang, tapi justru dari sekolahnya juga nih, Miss Febri. Kita bisa ya lihat di mana aja sih Miss Febri? Iya, kita banyak nih platform sosmed ya yang kita Stella Maris School ada nih di Instagram. Bisa di @stellamaris.sch. Dan di YouTube bisa ketik Stema TV. Stema TV. Welcome. Ya, dan TikToknya juga ada nih. Yes. Dan juga bisa kunjungin website kami di mana, Mr. Ray? Di www.stellamaris.sch.id untuk update terbaru dari Stella Maris School. Mantap. Nah, hubungin juga nih. Nanti juga bisa dihubungin juga ya untuk nomor handphone yang tertera. Kita yang tertera nih di sini. Oke, akhir kata kita pamit dulu nih, undur diri. Miss Febri. Ya, saya dengan Febri. Dengan Ray. Jadi kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Kami pamit undur diri. And see you on the next podcast. Bye-bye.